Dilansir dari bloombergnews.com, Bloomberg Billionaires Index, per akhir Mei tahun 2025, mencatat ada 500 orang terkaya dunia terbaru. 8 diantaranya adalah Taipan asal Indonesia. Dari ke-8 daftar terbaru orang terkaya RI tersebut, 2 diantaranya bahkan masuk daftar 100 besar. Berikut deretan Taipan. Indonesia yang hartanya bisa disandingkan dengan konglomerat kelas dunia, seperti Elon Musk. Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg, daftar orang terkaya di Indonesia, akhir Mei, tahun 2025. Pertama, Prajogo Pangestu. Paling puncak, harta pemilik grup Barito. Prajogo Pangestu berada di peringkat teratas di daftar terbaru orang terkaya Indonesia akhir Mei tahun 2025. Sekaligus menjadi orang terkaya ke-70 di dunia. Jumlah kekayaannya terbilang US 27,7 miliar atau setara dengan rupiah 451,44 triliun. Walaupun kekayaannya menguap 6,7%, mencapai miliaran dolar Amerika Serikat atau US$2 miliar dolar, 32,59 triliun rupiah. Prajogo Pangestu tetap berhasil menyabet gelar orang terkaya di dunia, hingga nomor 1 di Indonesia. Bahkan, kekayaannya berhasil menyalip salah satu pengusaha paling berpengaruh, Lau Tak Kwong. Kedua, Lau Tak Kwong. Lau Tak Kwong, seorang pengusaha pemilik perusahaan tambang batubara PT Bayan Resources Tbk, Bayan. Hartanya menguap 2%, mencapai US$555 juta dolar. 9,04 triliun rupiah, menjadi US$27,3 miliar dolar, atau setara dengan 444,93 triliun rupiah. Imbas kekayaannya menguap, mencapai triliunan rupiah. Lau Tak Kwong harus berpuas diri menempati urutan 74 orang terkaya di dunia, hingga turun kelas jadi peringkat 2 orang terkaya di Indonesia, disusul oleh Prajogo Pangestu. Ketiga, Budi Hartono. Grup Jarum menjadi sumber kekayaan. Hartono bersaudara mengumpulkan pundi-pandi harta pendapatan. Nama Budi Hartono masuk jajaran orang terkaya, urutan ke-101. Posisi itu tercapai meskipun kekayaannya menguap US$967 juta dolar, 15,75 triliun rupiah. Di sepanjang tahun 2025 menjadi US$21,6 miliar dolar, yang sama dengan 352,03 triliun rupiah. Keempat, Michael Hartono. Kekayaan Michael Hartono memang tidak sebesar saudaranya, Budi Hartono. Nilainya masih terbilang fantastis, mencapai US$20,1 miliar dolar, atau setara 327,58 rupiah triliun, dengan keberhasilan menjemput posisi orang terkaya di Indonesia. Posisi keempat. Namun, memang kekayaan sepadan itu menempatkan Michael Hartono di urutan 109 orang terkaya versi akhir Mei tahun 2025. Kelima, Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto merupakan pendiri Royal Golden Eagle, sebuah konglomerat manufaktur global yang memiliki aset lebih dari US$35 miliar dolar. Berdasarkan data Bloomberg, dengan berbagai aset dan sumber kekayaan dari segala lini bisnis dari banyak negara, Sukanto Tanoto berhasil menempati peringkat ke-144 orang terkaya dunia. Meskipun kekayaannya menguap 21,7%, mencapai US$4,4 miliar dolar, 71,71 triliun rupiah, hingga berada di angka kekayaan US$16 miliar dolar, atau setara 260,76 triliun rupiah. Keenam, Antoni Salim, pemilik grup Indofood, perusahaan produsen makanan dan minuman ternama di Indonesia. Antoni Salim masuk ke dalam jajaran daftar orang terkaya di Indonesia. Urutan ke-6. Siapa sangka, nilai kekayaannya berhasil mencapai US$14,4 miliar dolar, atau setara dengan 234,68 triliun rupiah, hingga menempatkannya di posisi 170 orang terkaya di seluruh belahan dunia, yang juga jadi perhatian. Kekayaannya di sepanjang tahun berhasil ada di tren positif
dengan kenaikan 12%, mencapai US$1,6 miliar, 26,07 triliun rupiah. Ketujuh, Otto Toto Sugiri. Otto Toto Sugiri, seorang pengusaha Indonesia yang disebat-sebat sebagai Bill Gates-nya Indonesia, salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama DCE Indonesia. DCE, penyedia layanan pusat data terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg, Otto Toto Sugiri juga merupakan salah satu pendiri Indo Internet Edge, penyedia layanan internet terpadu pertama di Indonesia, dengan berbagai aset dan sumber kekayaan. Otto Toto Sugiri berhasil menempati peringkat ke-469 orang terkaya di dunia, dengan keberhasilan mencatat kekayaan yang melesat, signifikan 255,4%, mencapai US$5,1 miliar, 83,11 triliun rupiah. Hingga ada di angka kekayaan US$7,1 miliar, 115,71 triliun rupiah. Kedelapan, Sri Prakash Lohia. Sri Prakash Lohia memiliki kekayaan US$7,1 miliar, yang sama dengan mencapai 115,71 triliun rupiah dengan kurs acuan Bank Indonesia BI, yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, berada di posisi Rp6.300 US tertanggal 28 Mei tahun 2025. Harta dan jumlah kekayaan ini menempatkan Sri Prakash Lohia sebagai orang terkaya dunia, urutan ke-474. Grup Indorama adalah sumber pundi-pundi kekayaan pria kelahiran India berusia 73 tahun tersebut. Sebuah perusahaan yang memproduksi pupuk, sarung tangan medis, dan benang. Indorama Ventures, afiliasi perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Bangkok, memproduksi barang berbahan polyester. Berikut adalah profil singkat dari kedelapan tokoh sebagaimana di awal. Pertama, Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia yang dikenal sebagai Raja Industri Petrokimia. Ia merupakan pendiri dan pemilik utama Barito Pacific, sebuah perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kayu dan kemudian merambah ke energi dan petrokimia. Prajogo memulai kariernya di industri kayu pada 1970-an. Ia dikenal dekat dengan penguasa Orde Baru dan berhasil mengembangkan bisnisnya secara agresif. Setelah reformasi, ia mengalihkan fokus bisnis ke sektor energi dan kimia. Keberhasilannya mengakuisisi Chandra Asri, perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia, menjadikan namanya semakin melejit di sektor industri berat. Pada tahun 2024, ia dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Kesuksesan bisnisnya mencerminkan kemampuannya membaca arah ekonomi dan membangun jaringan bisnis yang solid. 2. Low Tak Kwong. Low Tak Kwong adalah pendiri dan pemilik Bayan Resources, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan memiliki visi jangka panjang dalam industri energi. Ia memulai kariernya sebagai kontraktor pekerjaan sipil sebelum akhirnya terjun ke bisnis tambang pada 1980-an dengan pendekatan konservatif namun stabil. Bayan Resources tumbuh menjadi pemain penting di sektor energi batu bara Indonesia. Low dikenal sebagai sosok yang tertutup terhadap media, namun keberhasilannya dalam mengelola bisnis tambang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia juga dianggap sebagai investor yang tajam dalam membaca arah pasar global. Ketiga, Budi Hartono. Budi Hartono adalah pengusaha Indonesia yang dikenal luas sebagai pemilik Jarum Group, konglomerasi yang bergerak di bidang rokok, perbankan, properti dan teknologi. Bersama saudaranya, Michael Hartono, ia mewarisi bisnis rokok Jarum dari ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Jarum berkembang menjadi kekuatan besar di industri rokok nasional. Ia juga dikenal karena investasi besarnya di Bank Sentral Asia BCA, yang kini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Selama bertahun-tahun, Budi dan Michael Hartono secara konsisten masuk daftar orang terkaya di Indonesia dan Asia. Mereka dikenal karena strategi investasi jangka panjang dan diversifikasi usaha. Keempat, Michael Hartono. Michael Hartono adalah saudara dari Budi Hartono
dan merupakan bagian penting dari Jarum Group serta pemilik Bank Sentral Asia BCA. Sebagai bagian dari dinasti bisnis Hartono, Michael fokus dalam pengembangan usaha keluarga ke sektor-sektor baru, termasuk properti, elektronik, dan teknologi digital. Ia juga memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan Jarum Foundation, yang aktif dalam kegiatan sosial. Kekayaannya yang luar biasa membuatnya menjadi langganan daftar orang terkaya Forbes bersama saudaranya. Ia juga berperan dalam menjaga keberlangsungan BCA sebagai institusi perbankan yang terpercaya di Indonesia. Kelima, Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto adalah pendiri Royal Golden Eagle Ranch, sebuah grup perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sumber daya alam, terutama pulp dan paper, energi, dan agribisnis. Ia memulai usaha dari toko kecil milik orang tuanya, dan kemudian berkembang menjadi kontraktor. Kesuksesan besarnya datang saat ia merintis bisnis hutan tanaman industri dan pabrik pulp di Indonesia. Ia kemudian membangun perusahaan skala internasional seperti April dan Asian Agri. Sukanto dikenal karena etos kerjanya yang tinggi dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan global. Perusahaannya beroperasi di berbagai negara dan memperkerjakan puluhan ribu karyawan. Keenam, Antoni Salim. Antoni Salim adalah CEO dari Salim Group, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya, Lim Sio Liong. Salim Group menaungi berbagai sektor bisnis, dari makanan, agribisnis, hingga infrastruktur. Setelah krisis moneter 1998 yang mengguncang banyak konglomerat Indonesia, Antoni berhasil memulihkan dan memperkuat kembali kerajaan bisnis keluarganya. Ia memimpin ekspansi Indofood, perusahaan makanan terbesar di Indonesia, ke pasar internasional. Dengan jaringan bisnis yang luas dan keberhasilan transformasi perusahaan, Antoni Salim dianggap sebagai salah satu pebisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Ketujuh, Otto Toto Sugiri. Otto Toto Sugiri adalah pendiri dan CEO dari PT DCI Indonesia Tbk, perusahaan pusat data center terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor transformasi digital di sektor infrastruktur teknologi Indonesia, berawal dari pengalaman panjang di sektor IT, termasuk saat bekerja di Indosat. Otto kemudian merintis bisnis pusat data pada saat tren digitalisasi mulai berkembang di Indonesia. Dengan visi jangka panjang, DCI tumbuh menjadi pusat data tier keempat. Pertama di Asia Tenggara, namanya mencuat setelah DC Go publik dan menjadi perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar besar. Ia kini dikenal sebagai tokoh penting dalam transformasi digital dan infrastruktur cloud di Indonesia. Kedelapan, Sri Prakash Lohia. Sri Prakash Lohia adalah seorang pengusaha kelahiran India yang kini menjadi warga negara Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri dan ketua Indorama Corporation, sebuah konglomerat multinasional yang bergerak di bidang petrokimia dan tekstil. Dengan kepemimpinannya, Indorama telah berkembang menjadi salah satu produsen terbesar di dunia dalam industri polyester dan PET resin. Lahir pada 11 Agustus tahun 1952 di Kolkata, India, Lohia adalah anak dari Mohanlal Lohia dan Kanchan Devi Lohia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang perdagangan dari Universitas Delhi pada tahun ke-1972. Pada tahun 1973, bersama ayahnya, ia pindah ke Indonesia dan mendirikan Indorama Synthetics pada tahun 1975 yang awalnya memproduksi benang pintal. Di bawah kepemimpinan Lohia, Indorama berkembang pesat, merambah ke produksi serat polyester, PET resin, dan produk petrokimia lainnya. Pada tahun 2006, ia mengakuisisi pabrik olefin terintegrasi di Nigeria yang kini menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Afrika Barat. Please subscribe, like, share. Mahu, terima kasih.